siang hari ini kita mau datang ke tempatnya Joko Arek dan Opa. Bukan maksud kita, bukan niat kita untuk mencelakakan orang lain. Sebelumnya saya sudah menasihati beliau untuk tidak usah sombong. Media-media ini mau saya bawakan untuk menangkal gangguan-gangguan sihir santet dan menghilangkannya dari tubuh si Opa ini. Saya bawa madu, saya bawa kunir, saya bawa garam ini untuk mengobati, untuk menjadi sarana obat buat opa-opa. Itu beliau di dalam. Saya izin ke sana dulu ya. Silahkan. Yang penting saya mau Bang Opa itu sehat. Kalaupun sehat nanti dia tetap gak suka sama saya, tetap marah sama saya, gak apa-apa. Yang penting saya mau ngobati Opa dulu. Gini loh, Bang Joko Arek, saya mohon izin wes. Saya mau izin, saya mau pokoknya saya mau minta izin untuk ngobatin beliau. Kalau ya saya ngalih, tapi ini saya bawakan enggak, saya tolong ini diminum. Sampean boleh benci sama saya, tapi tolong diminum, Kang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, membangun rumah yang mewah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua saudara-saudaraku yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang halal. Semoga saudaraku yang belum mendapatkan jodoh mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, saya Samsudin Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, karena saya adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi pada tatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga nikmat yang dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahmi. Jangan lupa untuk semua saudaraku subscribe. Jangan lupa subscribe, tekan tombol merah-merahnya di subscribe, dan jangan lupa untuk dibagikan. Alhamdulillah sekarang saya bersama Kang Badar ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Oke, ini anak saya. Alhamdulillah beliau jauh-jauh datang dari Bogor untuk silaturahmi ke Blitar karena tujuannya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena intinya silaturahmi itu adalah jalinan persaudaraan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau datang ke sini bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk mencari kehebatan, karena orang yang hebat itu ketika dia mampu mengalahkan dirinya sendiri, ketika dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Alhamdulillah beliau datang ke sini bersama-sama dengan saya dan sama-sama berjihad melawan kemungkaran, kedoliman. Karena pada nyatanya dukun santet ini banyak dan itu ada di masyarakat kita. Walaupun itu banyak yang tidak tahu, karena ada yang berpura-pura menjadi pedagang, bahkan ada yang menjadi seorang pegawai dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita, kalau bukan kita lalu siapa lagi? Yang penting kita niatnya baik, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya yakin dan aku yakin. Nah, saudara-saudaraku semuanya, di siang ini kita mau menjenguk. Di siang hari ini kita mau datang ke tempatnya Joko Arek dan Opa. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan informasi di mana tempat tinggal beliau. Nah, alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya, siang hari ini kita mau ke tempatnya, ke rumahnya Joko Arek dan Opa yang beliau ini terkena santet. Bukan maksud kita, bukan niat kita untuk mencelakakan orang lain. Sebelumnya saya sudah menasihati beliau untuk tidak usah sombong, tidak usah takabur, sampai tidak sopan terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu santet. Memang tujuan kita itu untuk menghentikan santet, tetapi ketika kita berdakwah itu kan mengajak, bukan mencaci, bukan menghina. Jadi harus dilakukan dengan cara yang baik. Tapi karena ketidakpercayaan dari Joko Arek, karena ketidakpercayaan dari Opa ini, sehingga kesombongannya inilah, kebenciannya inilah yang membuat beliau ini celaka. Jadi yang beliau cari itu sebenarnya bukanlah suatu kebenaran, tapi pembenaran. Sehingga sudah jelas kalau di situ itu ada dukun santetnya, tetapi beliau tetap mengatakan itu adalah settingan, itu adalah dobol-dobolan. Kalau masalah beliau mengatakan saya settingan, mengatakan saya dobol-dobolan, nggak masalah. Wong saya itu setiap ada orang yang menuduh saya, menghina saya, mengatakan saya dobol, mengatakan saya tukang settingan, tukang drama, saya katakan iya, nggak apa-apa. Katakan saya itu drama, dobol, settingan, nggak apa-apa. Karena apa? Biar yang menuduh itu biar puas dan tidak terus mencaci kayak gitu, tidak terus menghina gitu. Karena kasihan orang yang menghina, bukan yang dihina. Karena yang dihina itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kejadian beliau disantet inilah saya bersama dengan Kang Pandawa, bersama dengan Kang Badar ini berniat untuk datang ke sana. Karena apa? Tujuan kita itu mengajak, bukan menghina. Kita berdakwah itu dengan hati, bukan dengan nafsu. Seperti yang dicontohkan oleh wali Allah kita, Sunan Kalijaga, ketika beliau menangkap seorang perampok. Lalu perampok itu ketika sudah ditangkap dan sudah tidak berdaya, meludahi muka Sunan Kalijaga dengan harapan supaya dipukul dan dibunuh. Sunan Kalijaga lalu berhenti, tidak memukul dan tidak membunuh orang itu. Kenapa? Karena beliau tidak mau melakukan sesuatu karena nafsu, bukan karena hati, bukan karena iman. Nah, dari situlah akhirnya perampok itu tersentuh
kenapa begitu mulianya adabnya gitu. Sehingga beliau akhirnya masuk Islam dan beliau pun juga menjadi seorang ulama besar. Nah, belajar dari guru-guru kita, dari wali-wali Allah kita, terutama kita mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berdakwah, jangan menggunakan hawa nafsu. Melakukan sesuatu hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Memang yang diperintahkan adalah amal ma'ruf nahi mungkar, tetapi kita tidak boleh melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang mungkar, yaitu dengan cara yang baik. Harus dengan cara yang baik. Oleh sebab itu, tujuan kita bukan untuk membinasakan, tujuan kita bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk balas dendam. Karena tujuan kita itu adalah untuk menasihati, mengajak ke dalam kebaikan. Karena pada dasarnya kita melakukan sesuatu atas dasar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu di siang hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa tahu tempat tinggalnya Joko Arek dan Opa yang ini menjadi base campnya, jadi tempatnya yang selama ini beliau selalu mengganggu kita dan menyerang kita. Oleh sebab itu kita mau ke sana. Ini sudah kita bawakan madu. Sudah saya bawakan madu nih. Dan saya bawakan juga ini adalah daun bidara, atau kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit. Ini saya sudah campurkan dengan 7 daun, termasuk daun wali kungkun, daun kelor, daun bidara, yang biasanya juga kita maharkan, yang biasanya juga kita berikan ke pasien-pasien kita. Bahkan juga ada dari luar negeri saudara-saudara kita juga yang ngambil media ini. Ini alhamdulillah juga kita kirim. Apa aja ini, Pak? Yang garam ini 2 ini. Ya, semuanya sebenarnya hanya sebuah sarana. Sebenarnya semuanya hanya sebuah doa saja. Hanya sebuah doa yang kita mintakan kepada Allah dengan menggunakan wasilah daun bidara ini. Dan juga ada garam yang sudah kita asma dengan 7 minyak. Dengan 7 minyak. Dan ini maaf Pak, buat pemagaran juga garam Pak ya? Sebenarnya pada intinya ini untuk menghilangkan sekolah gitu. Jadi orang-orang yang biasanya terkena penyakit karena sengkolo itu baik karena tempat, nasab, ataupun karena tidak taat atau karena maksiat. Itu pertama mandi dulu dengan daun bidara ini. Terus setelah itu nanti baru minum madunya ini. Madunya ini alhamdulillah ada dari salah satu Habib yang dari Yaman. Sudah saya campurkan dengan madu ini. Nah, alhamdulillah juga sudah banyak dari saudara-saudara kita yang menggunakan madu ini dan alhamdulillah diijabah oleh Allah. Tentu bukan madunya, bukan garamnya, bukan daunnya, tetapi itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang madu ini, media-media ini mau saya bawakan untuk menangkal gangguan-gangguan sihir santet dan menghilangkannya dari tubuh si Opa ini. Karena kembali lagi tujuan kita itu kan untuk mengajak beliau ke dalam kebaikan. Jadi kita juga jangan sampai melakukan sesuatu hal yang baik dengan cara yang tidak baik kayak gitu. Itu karena itu nanti akhirnya tidak baik. Sebagai contoh, ketika mungkin kalian mau ngasih makan ke teman, walaupun makanannya baik, kalau ngasihnya contoh, hai iki guguk panganan kayak gitu kan orang nggak akan mau makan kan. Dengan cara yang tidak baik itu harus dilakukan juga dengan cara yang baik. Dan alhamdulillah ini sekarang kita mau ke sana dan mau untuk mendoakan beliau, menjenguk beliau. Apapun beliau, terserahlah beliau itu suka atau nggak suka kepada kita, entah beliau itu benci atau suka sama kita. Walaupun beliau menghina kita, mencaci kita, kita tidak boleh marah, tidak boleh dendam terhadap orang itu. Kita bersyukur ketika kita dicaci, setidaknya bukan kita yang mencaci. Kita bersyukur kita dicaci, dibully, setidaknya bukan kita yang membuli dan mencaci. Jadi niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Oke, ini kita lakukan perjalanan dulu, Kang Pandawa. Ini nanti lurus. Ini mungkin sekitar beberapa menit lagi kita perjalanan. Ini sudah hampir 2 jam. Jadi insya Allah ini sudah hampir sampai. Oke. Lumayan jauh juga Mbak ya? Iya. Jadi ini belok kanan, oke.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu. Pelan ya, kita nanti belok kanan ini pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Nah depan ini pelan. Ya, pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Yang penting kita melakukan sesuatu yang baik. Orang mau nganggap nggak baik nggak apa-apa. Yang penting kita terus melakukan sesuatu hal yang baik. Setiap kali kita melakukan suatu hal yang baik pasti akan ada ujiannya, pasti akan ada cobaannya. Jadi melakukan kebaikan juga atas dasar kesabaran dan keikhlasan untuk mencari ridha Allah. Siap. Ya pelan. Ya, kiri. Kiri. Nah itu kan ada mobil Pajero-nya itu. Oh, Itu kan tuh. Jangan terlalu dekat, mudah, jangan terlalu dekat nanti itu. Nah, dulu. Itu kelihatan kan mobil Pajero-nya itu. Tuh. Ya kan? Coba mundur agak mundur dikit. Agak mundur sedikit, jangan terlalu dekat. Nah, coba. Sebentar. Sebentar, saya ikan dulu apakah ini benar lubang beli, tapi kayaknya iya karena sudah ada mobil Pajero-nya ini. Informasi sih di sana. Sebentar, jangan turun dulu ya. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Iya, tapi rumahnya bukan yang ini. Rumahnya yang sebelah sana. Sekarang dimatikan dulu mesinnya. Terus kita bersolawat dulu untuk menata hati kita supaya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, kalaupun tidak diterima dengan baik, karena saya rasakan ini, ya beliau tetap dengan sikap yang tidak baik itu. Bukan seujun ya, ini berbicara tentang rasa itu. Jadi kita juga supaya menjaga hati kita, jangan sampai kita nanti ketika melakukan yang baik terus tidak diterima dengan baik terus kita sakit hati. Itu namanya bukan karena Allah, itu hanya karena manusia gitu ya. Nah, untuk bisa supaya tetap hati kita tetap bersih, itu kuncinya harus dibersihkan. Lalu dengan apa kita membersihkan?
dengan sholawat. Karena sholat itu bukan hanya memasukkan tapi juga membersihkan. Karena sudah ada filternya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersolawat dulu untuk menjaga hati kita dan untuk menjaga kebersihan hati kita. Monggo Kang Pandawa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu orangnya keluar dulu. Orangnya keluar dulu. Tuh. Kelihatan enggak? Tuh. Orangnya keluar itu, ya kan? Itu. Dia udah berasa ya, ternyata ya jijik arek ya. Kita mau keluarnya dia udah tahu itu. Sallallahu. Alhamdulillah kita salawati dia keluar kan tata rumahnya. Iya. Astagfirullah. Vlog dia. Iya udah vlog. Mas salat lagi, Mas. Sallallahu ala Muhammad. Itu kan bener kan? Iya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada emosi ya, jangan ada emosi, jangan ada emosi. Tetap jaga kesabaran. Tetap jaga kesabaran nggih. Niatkan, tetap niatkan karena Allah. Ini kan mobil Pajero-nya kan. Nah. Iya. Wah, mobilnya banyak ya. Lah iya, tadi orangnya kan udah keluar tadi. Pelongok kan dia. Di dia tadi. Pelongok. Itu Sunda sih. Iya dong. Aku nggak ngajarin, Mbak. Badan ngajarin, Mbak. Kita bertamu, jangan. Yang begitu kita fokus. Siap. Yang boring-boring gitu kan. Kita nggak ada gitu. Tapi jangan-jangan nanti dia di dalam ada ewewe. Situ. Oh, Kayaknya nggak ada kita kayak ini di dalam ini. Iya, Pak. Ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada apa mobilnya dia? Oh iya itu.
Si Joko Arek nggak taunya sukanya kuku. Iya mainan kuku. Iya. Iya. Tapi seneng yang klasik-klasik ya. Yang goyang-goyang. Diminta boleh nggak ya? Jangan, Mbak. Iya. 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 Ini takutnya. Sih. Emang lucu dia. Bagus ya. Ternyata feminim si Joko Arek. Ya Allah. Mobilnya banyak. Wah, banyak kan lihat mobilnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun, kaget ya nanti pasti kita ke sini. Kula Kang Udin. Kang Joko. Ngapain sih double sampai sini? Amin Kang, ya mboten nyun ngapura. Kula saya datang ke sini untuk silaturahmi. Tolong izinkan saya masuk. Kalau masalah sampean benci sama saya, sampean enggak suka sama saya enggak apa-apa. Tapi tolong izinkan saya untuk silaturahmi dulu. Ngerti omahku sih ngomong siapa? Ya, kita kan namanya sama muslim ya. Betul, kita kan pengennya silaturahmi. Kita pengennya saya pengen nengok Bang Opa aja. Mohon izin. Alhamdulillah diizinin masuk, guys. Solawat ini ya, hatinya dilembut, mungkin dah tobat ya. Amin. Assalamualaikum. Gue. Ngopo rene ngopo? Nggih, badhe silaturahmi, Kang. Ini apa? Alhamdulillah silakan saya tepuk tangan. Alhamdulillah. Ngopo rene ngopo? Nggih. Sebenarnya pertama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Joko Arek saya diizinkan untuk masuk ke sini. Saya datang ke sini niat untuk menyambungkan tali silaturahmi. Terserah panjenengan itu nggak percaya dengan saya, nggak percaya, memang harus percayanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Sampean nganggap saya double ya nggak apa-apa. Sampean menganggap saya bohongan, settingan, ya tidak apa-apa, itu terserah panjenengan. Memang sampean tidak percaya sama santet, sampean tidak percaya dengan saya, nggak apa-apa, itu terserah panjenengan. Cuman masalahnya begini Kang Joko Arek. Kemarin itu kan Opa datang ke tempat dukun, itu kan karena saya. Itu kan karena saya. Terus akhirnya ketidakpercayaan dan plus kesombongan yang ada di dalam diri Bang Opa, dan mohon maaf juga termasuk di dalam diri panjenengan, sehingga ketika kemarin kita datang ke tempat dukun santet, Opa terkena santet. Alah, ini racun paling itu, santet opo. Enggak, abangnya kesini niat baik, ini bawa madu, bawa kunir. Joko. Nih, mengobati. Abang orang baik kesini niat baik loh. Sabar, yes, nanti aja. Jadi gini, mohon maaf Bang Joko Arek. Apapun yang terjadi dengan Opa, walaupun Opa itu terkena santet, dengan nggak percaya nggak apa-apa wes. Kalau sampean nuduh saya ngeracun, wong saya nggak ngasih apa-apa sama Opa, kok saya ngeracun gimana toh? Nah, kemarin kan makan telur ini kono, makan telurnya ada racunnya kali itu. Oh, jadi sampean beranggapan Opa ini sakit karena diracun sama dukun santetnya, kena racun dari dukun santet. Bisa juga karena dia datang-datang makan telur itu, bisa juga telurnya ada racunnya. Oh, jadi jenengan tetap nggak percaya kalau Bang Opa ini kena santet? Nah, aku nggak percaya kalau santet ya percaya. Ya udah terserah gini, terserah jenengan nggak percaya itu terserah, jenengan itu nggak suka gaya terserah. Intinya begini, Bang Opa ini terkena santet karena ikut dengan saya. Berarti saya ikut bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan Opa. Intinya saya datang ke sini sama Kang Bada sama Kang Pandawa, niatnya baik. Saya bawa madu, saya bawa kunir, saya bawa garam ini untuk mengobati, untuk menjadi sarana obat buat Opang Opa. Apa iso permainanmu paling dobel-dobelan iki. Hapus tok. Wes sabar. Wes terserah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Itu beliau di dalam. Saya izin ke sana dulu ya. Rasa kowe. Gini. Apa? Gini loh Bang Opa. Bang Joko Arek. Sampean boleh percaya boleh enggak, terserah. Tapi saya sudah berkali-kali menangani santet, saya sudah berkali-kali mengobati orang terkena santet. Alhamdulillah dengan berkah sholawat, alhamdulillah dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat, dengan menggunakan madu ini, alhamdulillah banyak orang yang sembuh. Sekarang begini aja, sampean mau percaya mau enggak terserah, silahkan. Yang penting saya mau Bang Opa itu sehat. Kalaupun sehat nanti dia tetap gak suka sama saya, tetap marah sama saya,
Nggak apa-apa. Yang penting saya mau ngobati opa dulu. Gitu loh. Apa kan? Ah, double ini. Ayo, enggak mau ini boy. Aku mau boy. Terus kan piye? Gini loh. Aduh, Bang Joko rek, saya mohon izin wes. Ah. Saya mau izin, saya mau Ala-ala racun meneh paling. gini aja, kalau nanti takut racun gini. Kalau takut diracun ya. Ini tak minum dulu. Nanti kalau ini diracun berarti saya mati, gitu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Sabar. Sok-sokan nang ngarepan. Loh, tadi katanya mau ngeracun kan? Kalau jenengan bilang ngeracun tak minum dulu, tak minum kok malah marah. Namun itu intinya lihat temenmu yang dalam keadaan sekarat gitu loh. Ya sekarat kok mau racun dhewe kok. Yo udah tak minum kok diracun ta. Jadi wis pokoknya saya mau minta izin untuk ngobatin beliau. Kalau coba ngono. Astagfirullahaladzim. Bosan. Jangan di sini dulu enggak apa. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muntah dulu leh. Sini leh. Ya Allah. Kayak gitu loh, beliau kayak gitu loh. Allah benar kayak gitu tuh, Masya Allah. Di muntahannya ada kayak gitu lagi. Di muntahannya tuh loh. Ya Allah ya Karim. Ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada cacingnya juga ya. Ada hewannya ya. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Bang Opa. Allah Akbar. Bang Opa ya Allah. Ya Karim ya Allah ya Karim. Bang Opa. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Nyuwun ngapura Bang Opa. Saya tahu jenengan itu paham ilmu hikmah. Saya tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah enggak apa-apa. Biarin marah, enggak apa-apa. Allah. Wah, muntah cacing dulu. Ya Allah, disiram malah kena ininya. Enggak apa-apa ya. Ya Allah. Bang Opa, gini. Saya gini nanti dulu Bang Opa. Nanti dulu. Sabar dulu. Sabar. Nanti dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Inallah. Nanti dulu izinkan saya untuk membantu walaupun jenengan benci sama saya, jenengan enggak percaya dengan saya. Astagfirullah. Dibantu Kang Badan. Sudah jangan dilawan. Sudah jangan dilawan. Sudah dibantu Kang Badan. Kang Badan dibantu. Sudah sampean minggir dulu. Saya mundur dulu. Biar saya aja. Wis sampean mundur dulu. Saya mundur dulu sebentar. Bang Opa. Enggak gini. Saya tahu sebenarnya nanti dulu sabar dulu. Saya tak ngomong dulu. Ya, sebentar sabar dulu. Saya tahu Bang Opa ini sebenarnya orang baik. Sebenarnya beliau ini orang baik. Beliau ini enggak suka sama saya karena mengira saya itu dobel-dobelan. Karena mengira saya itu tukang settingan, tukang tipu. Makanya beliau itu mau membuktikan apa yang ada. Enggak. Iya, racun kuwi. Bukan. Allahu Akbar. Kasih saya kesempatan ngomong Bang Opa. Nanti dulu. Saya tahu jenengan itu sebenarnya orang baik. Sama itu cuma enggak pengen masyarakat itu tertipu. Saya tahu seperti itu jenengan. Sama itu masih percaya sama santet, sama itu percaya. Kalau enggak percaya enggak mungkin terkena santet. Enggak mungkin juga ngeracun. Wong itu sampean minum-minum sendiri, bukan diracun, bukan. Ya Allah, keluar cacing dulu dari muntahannya. Allah. Ya saya ngalih. Tapi ini saya bawakan enggak, saya tolong ini diminum. Sampean boleh benci sama saya. Tapi tolong diminum. Kang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kang, tolong diminum, Kang. Tolong, Kang. Astagfirullahaladzim. Sampean boleh enggak suka sama saya, tapi tolong hargai nyawa yang diberikan Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terserah, Kang. Racun santet. Iku santet, Kang, ya Allah. Kenapa? Kang. Allahu Akbar. Kang.
Sudah ada apa-apa sudah. Kang gini sebelum saya pulang saya mau ngomong dulu. Sebelum saya pulang saya mau ngomong dulu. Saya mau ngomong dulu Kang. Saya mau ngomong dulu. Nggih, saya pulang. Tapi saya mohon ke jenengan, tolong madunya tolong diminum. Tolong obatnya diminum. Masalah mau percaya atau enggak terserah panjenengan. Gor-gorong ini kan permainanmu kuwi, jangan mbok racun dhewe. Enggak Kang. Yang penting diminum Kang. Yang penting diminum. Saya tak pulang. Nggih. Saya tak pulang. Tolong diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tak pulang Kang nggih. Saya pulang. Nggih, saya pulang. Tapi tolong diminum. Oh, kok sak ngombe ngono. Nggih pun. Enggak apa-apa. Sebelumnya saya boleh tengok ke sana dulu. Sebentar aja. Tengok bawah. Allahu Akbar. Diminum, Kang Pak diminum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedang mari kok ngapain bingung dhewe. Loh, pojok. Iki apa orang? Turu kono lho. Nek mari dhewe. Percaya ora sedokol. Hapus tok isine. Semua aja. Wes balik ya. Wes mlebu kamar awakmu cok. Turu aja. Iki ngopo iki meneng wae ngono lho. Aja brongak-brangkang ae. Kowe mlebu kamar. Aku tak. Akan nek tahu, harus tahu. Terus yo edan-edan lho. Kuncian lawange jono wong rene. Aku ora pusing nang iki kok. Aku isin ana wong rene. Iya, aku tuh. Aku tuh. Iki mati Samsudin. Ya. Iki turu ora mbak kok ae. Aku turu Kang. Nak ngok ae aku turu wae. Wong wis mbleh kok. Aku sih lan minggat. Ini ngopo ora turu malah kon ndi ngopo? Enggak, aku ndelok iki apa niku. Kadang turu wae kok. Ngapain keset-keset kon ndi malah ora turu. Madu nih, Samsudin. Aku Ngopo kowe? Ah, malah turu kono ambak loncat-loncat kon ndi. Kowe muntah-muntah apa Kang ya? wis Kang. Betah ya? Turu Kang. Nang turu kono lho ngapain mlaku-mlaku ngopo sih mlaku-mlaku kono? Nang turu. Kok
rada enak aku mari ngombe madune Samsudin karo iki Samsudin. Bener tiba ya Pak Samsudin iki tibane. Tak singitno ae aja sampe teko arek ero. Lah aku ngombe obat iki. Timbangane kok aku elek kerja kok arek. Dan turu pengen ngapain ngosot-ngosot ya. Aku udah turu santai. Dan turu. Ngapain melang untak-untuk kayak ngono? Ojo percaya santet. Santet hapus-hapus tok. Paling isine racun guys, paling aku percaya nek racun. Santet aku percayai. Makin nggak percaya semakin kena. Dan turu penak, wah sore mari. Gue sih dobelok ngerti manggon gue ini siapa sih ngomongnya ya? Wonge balik wonge. Omang bombe tau? Emang ada sudah deh? Ini mending baru bombe. Ya wes tinggal dulu lah. Pusing aku mau nanya. Tinggal dulu aku. Aku turu juga mau.